Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Febriani dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2018, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah materi yang bertema kepingan kebenaran, hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Pertama-tama berawal dari pernyataan seorang Charles Darwin yang menyatakan bahwa DNA mitokondria dan mikrosom pada diri manusia tidak akan pernah berubah dari generasi ke generasi. Nah, pernyataan Charles Darwin ini diragukan atau tidak dibenarkan oleh khalayak ramai karena karena tidak adanya catatan fosil yang membenarkan pendapat tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1970-an pernyataan Charles Darwin ini dibenarkan adanya karena adanya DNA mitokondria seluruh dunia yang dibenarkan pertama kali di Amerika Serikat. Nah, hingga pada akhirnya sekitar 20.000 tahun yang lalu atau pada zaman es terakhir, manusia memiliki keterlibatan satu sama lain. Jadi manusia dikaitkan dengan yang terjadi di Jerman yang terjadi selama Perang Dunia Kedua hingga menewaskan 2/3 Yahudi Eropa kala itu. Apa pentingnya air dalam kehidupan manusia? Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa air merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Bahkan sebagian besar dari tubuh kita merupakan air, yaitu air gitu. Hal ini juga membuktikan bahwa jika tidak adanya air dalam tubuh kita, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Lalu tidak jarang juga dari berbagai belahan dunia ini kesulitan mendapatkan air, terutama air bersih. Tahun 2002 CESCR atau Committee of Economic, Social and Cultural Rights menyatakan bahwa hak atas air tidak akan jelas termasuk hak atas air jelas yang menyatakan bahwa hak atas air itu jelas termasuk dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin standar hidup yang layak, karena hal itu merupakan syarat yang paling berstandar bagi keberlangsungannya hidup. Nah, tahun berikutnya yaitu WHO yang mengusulkan pendekatan hak atas air lalu diterima. Hal ini juga mendukung pernyataan tadi bahwa bahasan kita selanjutnya yaitu pentingnya oksigen dalam kehidupan. Oksigen juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita. Oksigen juga tidak kalah pentingnya dengan air. Oksigen merupakan nutrisi utama bagi tubuh. Tanpa oksigen, maka manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Pada umumnya, jika dalam jangka waktu 5 menit saja tubuh manusia kekurangan oksigen, maka manusia akan dipastikan tidak akan bisa bertahan hidup. Karena oksigen sendiri berfungsi untuk membunuh racun dalam tubuh. Dalam hal ini, warga negara Kanada menuntut adanya hak atas oksigen atau udara bersih. Lalu tahun 2006, warga Kanada juga mengajukan petisi yang berisi 90% warga Kanada percaya bahwa pencemaran lingkungan berdampak negatif pada kesehatan mereka atau kesehatan anak-anak mereka. Lalu populasi yang menempati urutan kedua setelah stres ketika warga Kanada itu ditanya tentang faktor utama yang berdampak negatif bagi kesehatan warga. Hal inilah yang membuat adanya puluhan ribu rawat inap, kematian dini, serta ratusan ribu pekerja serta pelajar yang tercatat setiap tahunnya. Nah, dari hal inilah diketahui bahwa betapa bahayanya terpaparnya polusi yang tidak sehat dalam tubuh manusia.
Dalam keberlangsungannya hidup, manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan serta tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Dari hal tersebut, kita jarang adanya konflik yang terjadi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dari itu peningkatan martabat manusia serta membenarkan kesehatan. Komunikasi juga merupakan hak hukum, bukannya sebuah barang dagangan maupun layanan atas dasar amal juga. Lalu komunikasi sendiri juga dapat mengantarkan pelanggaran HAM sampai ke keadilan sosial. Hak untuk berkomunikasi serta nilai universal sendiri tentu banyak melibatkan banyak halayak, banyak pendapat dari berbagai penjuru dunia. Jika menyinggung soal komunikasi, tentu tidak sedikit pendapat yang tertarik, tidak sedikit halayak yang tertarik untuk membahasnya, karena dalam berkomunikasi sendiri kita dapat menemukan karakter, perilaku serta dinilai oleh orang lain dengan cara berkomunikasi. Lalu jika dari semua pernyataan di atas dapat diterima, kemudian jika dari semua pernyataan tadi dapat diterima dengan baik seperti air, oksigen, lalu komunikasi menjadi landasan utama untuk melihat sudut pandang sebagai nilai-nilai universal, berarti perjuangan kita akan selalu dilakukan. Nah, peran hak komunikasi sendiri adalah membuka adanya hambatan-hambatan itu. Selanjutnya, komunikasi telah menjadi arena strategis untuk menganalisa hambatan dan kontradiksi yang menggerakkan masyarakat. Yang kini adanya kesiapan atau persimpangan jalan antara keterlibatan yang dipercepat dan modernisasi yang bersifat memaksa. Karena komunikasi adalah titik pertemuan dari begitu banyak kekurangan baru yang bertentangan dan menyatu. Pusat perdebatan telah bergeser dari media ke media. Karena komunikasi adalah titik pertemuan yang begitu banyak kekuatan baru yang saling bertentangan serta saling menyatu. Nah, pusat perdebatan telah bergeser dari media. Mediasi sendiri merujuk sambungan dua bagian antara praktik kemudian gerakan sosial. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan dari saya kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.